Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Hadirin dan hadirat para jamaah salat zuhur Masjid As-Salam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dipertemukan kembali di awal bulan di mana kita agendakan untuk diisi dengan serial sahabat Rasul SAW, dan 3 pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan hari ini kita akan bahas seorang sosok yang fenomenal dalam sejarah, sosok yang semakin kita gali kehidupannya maka kita akan semakin mendapatkan inspirasi dan hikmah, ya. Sosok yang betul-betul ketika dia masuk Islam membuat kondisi Makkah itu berubah. Kata Khalid bin Walid mengenang peristiwa tersebut, asbahat Makkah itu khairu Makkah qabla. Jadi Makkah itu berubah menjadi tidak seperti Makkah sebelumnya. Dia adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ingin sampaikan bahwa sosok ini sudah banyak dikaji, dikupas, tapi saya secara pribadi setiap kali membaca ulang kisah sahabat Nabi ini, kita akan merasa mendapatkan inspirasi baru. Saya secara pribadi pernah menulis 3 buku kumpulan tulisan renungan tentang sosok sahabat Nabi ini. Yang pertama terbit adalah belajar dari 2 Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Pernah terbit di Malaysia sendiri, sudah 3 kali cetak ulang, dari Indonesia yang baru 2 kali cetak ulang. Kemudian yang kedua judulnya 2 Sisi Umar bin Khattab, juga sudah terbit dan beredar, tapi stoknya kosong, lagi habis. Bagaimana Umar itu punya 2 sisi yang menarik. Saya kasih judul 2 Sisi Umar bin Khattab. Yang terakhir, yang ketiga, terbit dengan judul Antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Nah, hari ini kita akan coba telaah bedah sosok Umar bin Khattab ini, dan biasanya memang tidak tuntas dalam 1 kali pertemuannya, karena kajian ini kita berharap agak dalam, jadi bukan hanya kulitnya, tapi coba kita kaji secara lebih dalam sosok para sahabat Nabi. Itu memang tidak butuh atau sulit diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mulai dari biografi dia, siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara buku yang cukup detail menjelaskan tentang karakter Umar bin Khattab ini saya temukan dalam 2 buku. Pertama, buku dalam sekali, tapi Abqariyatul Umar atau Kecerdasan Umar yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Hufan. Ini buku lama dan kayaknya pernah diterjemahkan ke Indonesia bahasa Indonesia. Judulnya Kecerdasan Umar atau Abqariyatul Umar, dan ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Hufan. Seorang yang menulis ini menarik karena dia adalah seorang sastrawan. Andai penyair Ahmad Syauqi terkenal itu meninggal lalu kemudian penggantinya, maka dia layak jadi seorang sastrawan dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Yang kedua, dia juga wartawan. Jadi tulisannya itu mengalir sastrawan yang kemudian juga sebagai seorang wartawan. Yang ketiga, dia seorang budayawan.
seorang budayawan. Maka karya-karya beliau itu sangat-sangat menarik. Ya. Saya punya beberapa serial buku yang merupakan karya dari Abbas bin Al-Alaqah, seorang sastrawan, budayawan dan wartawan asal Mesir. Nah, dia menggambarkan cukup detail tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang fisiknya, bagaimana fisiknya, bagaimana rambutnya, bagaimana cara dia berbicara, dan sisi-sisi kepribadian Umar yang lain. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, secara akademis ada buku karangan Dr. Ali Muhammad As-Salabi, juga terkenal, yang belakangan sudah diterjemahkan ke dalam Indonesia. Ini juga bisa menjadi referensi untuk mengetahui siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, kita lihat dari klannya dulu ya. Quraisy itu jamaah adalah kabilah paling terhormat di kota Makkah. Dari sekian banyak kabilah di kota Makkah itu yang paling terhormat, lalu kemudian menjadi penguasa dalam tanda kutip kota Makkah, sehingga membuat orang-orang Yahudi tidak bisa masuk ke Makkah itu Quraisy. Kalau kita bicara tentang Yahudi, selepas berpindah dari jajahan Yunani, Persia, lalu kemudian sempat sebelumnya Babilonia, lalu kemudian terakhir masuk dalam perangkap Romawi, demikian ya. Dan orang-orang Yahudi pun terombang-ambing, terdiaspora dari berbagai wilayah ya. Maka sebagian dari mereka itu menyelusup masuk ke Jazirah Arab. Kan begitu. Mengapa demikian? Karena dari bacaan mereka, dari telaah mereka, bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir di Jazirah Arab. Maka mereka menyusup masuk ke Jazirah Arab, bukan ke Indonesia. Ya. Itu jelang lahirnya Rasulullah setelah tiadanya Isa alaihissalam. Nah, mereka masuk dari beberapa referensi kita temukan ya, mereka mengincar dua kota suci, Makkah dan Madinah. Tapi Makkah tidak bisa mereka masuk, tidak bisa. Walaupun sudah berkali-kali, mereka hanya bisa berada di Madinah, mengadu domba masyarakat Madinah dan menjadi penguasa baik secara politik dan ekonomi di kota Madinah. Tiga kabilah Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraish. Nanti ketika Nabi hijrah ke situ, baru kemudian mereka pelan-pelan berkhianat dan kemudian terusir dari Madinah. Mereka melarikan diri ke berbagai wilayah, termasuk diantaranya Khaybar. Nanti ada perang Khaybar. Nah, keberadaan Quraisy di Mekah ini jamaah, ini yang kemudian membuat kota ini berada dalam kekuasaan mereka. Quraisy, suku terkenal, masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail, Kan'an, dan kemudian Quraisy. Nah, Quraisy ini sendiri dia punya kabilah-kabilah kecil. Punya kabilah-kabilah kecil. Ada 10 kabilah terkenal yang terkemuka di bawah naungan atau masih di bawah klan Quraisy ini. Makanya kalau kita lihat baca ulang sejarah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Abu Jahal itu punya usul untuk membunuh Rasulullah, tidak bisa dengan satu orang, tapi dia akan dikeroyok oleh 10 pemuda yang berasal dari 10 kabilah terkenal Quraisy. Maka rumah Nabi kedekung, akhirnya Nabi bisa menyelamatkan diri ke Gua Thur dan kemudian. Nah, 10 kabilah. Di antaranya yang saya ingat, ada juga di slide kita, misalnya kabilah Bani Hashim. Ini kabilahnya Rasulullah SAW. Ada lagi kabilah, misalnya kabilah Bani Umayyah, yang terkenal. Kabilah Bani, bahkan belakangan dia membuat dinasti tersendiri, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah hari ini. Ada kabilah namanya kabilah Bani Sahm. Ini kabilahnya sahabat Nabi yang namanya Amr bin As. Kalau kabilah Bani Makhzum tadi, kabilahnya Abu Jahal, Khalid bin Walid dari sini. Ada kabilah Bani Taimi, ini keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beberapa kabilah yang lain. Nah, Umar ini jamaah, dia berasal dari kabilah Bani Adi. Masing-masing kabilah itu biasanya punya karakter tersendiri. Dari sisi spiritual misalnya, itu dipangku oleh kabilah Bani Hashim. Maka urusan Ka'bah, urusan siqaya, memberi makan air Zamzam, mengolah air Zamzam, lalu kemudian urusan ibadah haji itu diserahkan ke Bani Hashim.
urusan angkatan perang, ya, SDM tentara perang itu diserahkan kepada kabilah Bani Makhzum. Khalid bin Walid, Abu Jahal berasal dari kabilah itu. Urusan misalnya apa lagi? Tentang kalau sekarang mungkin sejenis asuransi. Jadi mengganti komplain orang. Jadi kalau ada yang punya utang gitu ya, dan dia nggak bisa bayar, maka ditalangin dulu. Ditalangin dulu ya, dan ini dipegang oleh kabilah Bani Taim di antara Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq itu ketika dia akan hijrah dari Mekah ke Habasyah, orang-orang nggak terima. Kan yang ngurusi komplain asuransi kami siapa? Nah, kita kembali ke Umar ini dari kabilah Bani Adi di Jawa. Dia bukan kabilah kaya seperti Bani Makhzum. Dia juga bukan kabilah banyak keturunan seperti Bani Sa'd. Bani Sa'd itu terkenal sekali dengan banyak keturunan. Dan dia juga bukan seperti kabilah Bani Hashim. Dia kabilah yang tidak terlalu kaya. Bapaknya Umar itu namanya Al-Khattab itu. Bukan orang kaya. Bukan juga pengusaha kaya seperti keluarganya Abu Sufyan ya, atau Utsman bin Affan ya, atau keluarga Abu Bakar Siddiq, Sa'ad bin Abbas, enggak. Bapaknya Umar itu Khattab itu dari kabilah yang sangat sederhana, di mana penghidupan mereka dari beternak unta. Dan itulah profesi Umar belakang. Umar itu bukan pengusaha kaya seperti Abdullah bin Auf ini yang lainnya. Dia adalah pengembala unta milik bapaknya yang galak. Bapaknya itu galak. Namun dengan segala kesederhanaan itu, Bani Adi ini sering dimintai pendapat karena kebijakannya yang luar biasa ya, dan kejeniusannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap kali ada pertemuan, jadi tidak jauh dari Ka'bah itu ada sebuah rumah ya, yang diperuntukkan untuk meeting, yang dikenal dengan Darul Nadwa, kayak gedung parlemen. Itu pada pertemuan-pertemuan tertentu dari Bani Adi ini selalu diminta, dan usul mereka itu selalu diminta. Karena biasanya ya, usulan dari kabilah Bani Adi ini ya, rada-rada tidak ada kepentingan. Kalau Bani Umayyah usul itu kepentingan bisnis. Ya. Kalau Bani Makhzum kepentingannya apa? Militer. Dan yang lain juga. Kalau Bani Adi tidak ikhlas. Umar ikhlas. Enggak ada kepentingan apa-apa. Nah ini ya. Jadi Umar ini dari kabilah Bani Adi. Nah ibunya ini juga menarik. Ibunya Hamtamah ini berasal dari kabilah Bani Makhzum. Makanya Abu Jahal itu omnya Umar. Om. Dalam literatur Arab ada dua istilah. Ada Ammun, ada Khal. Ammun ini biasanya paman dari pihak ayah. Itu disebut dengan Am. Kalau belajar bahasa Am. Di Indonesia menjadi Om. Ammun Om. Memaksa ini. Tapi dari pihak ibu itu tidak disebut dengan Am, tapi disebut dengan Khal. Khalun atau khalah kalau tante. Jadi di Arab beda ya. Kalau di kita kan sama. Dari ayah atau ibu sama-sama paman. Ini enggak. Jadi Abu Jahal itu adalah khalnya, ya, khalunnya atau paman dari ibu dari Umar. Ya, jadi adiknya ibu Umar itu Abu Jahal. Maka hubungan antara Umar dan Abu Jahal sangat. Ketika mereka punya satu musuh yang namanya Muhammad, mereka terus kompak dalam bantu, walaupun sering sudah tidak dapat karena Abu Jahal sering menurunkan hawa nafsunya gitu kan, dendam sangat kepada Rasulullah, sementara Umar kadang lebih bijak dan objektif dalam memandang Rasulullah walaupun sangat besar. Nanti kita lihat. Baik, ini dari sisi keturunan. Jadi Umar ini dilihat dari ayahnya, jemaah dari ibunya, dari keturunan para ulama. Ayahnya dari kabilah Bani Adi dan ibunya dari kabilah Bani Makhzum, kabilah Abu Jahal, kabilah Khalid bin Walid. Maka Khalid dan Umar itu semacam sepupu jauh, dan punya rivalitas yang sangat tinggi di masa jahiliyah dan juga dalam Islam. Tapi kita ceritakan kelahiran Umar lahir sekitar 13 tahun setelah Nabi. Jadi saat Rasulullah mendapatkan wahyu, usia Nabi 40 tahun, usia Umar 27 tahun.
Jadi terpaut sekitar 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dan kalau kita lihat para sahabat Nabi terkemuka yang lain jemaah, itu rata-rata relatif lebih muda dari Rasulullah. Yang paling tua kan Abu Bakar Siddiq. Terpaut 3 tahun daripada Rasulullah. 3 tahun lebih muda Rasulullah. Utsman itu 5 tahun lebih muda Rasulullah. Umar 13 tahun. Ali 32 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jauh sekali. Karena ketika Nabi dapat wahyu, usia Ali baru 8 tahun. Usia Umar waktu itu sekitar 20 tahun. Nah nanti uniknya Umar ini menikah dengan anaknya Ali tidak betul yang paling kecil. Namanya Ummu Kulsum. Jauh sekali usianya. Perbedaan usia Ali dan Umar saja itu lebih tua Umar 19 tahun. Umar menikah dengan anak bungsunya Ali. Jauh. Hubungan yang sangat dekat antara Ali dan Umar itu sangat dekat. Mertua dan mantu. Makanya heran kita kalau ada orang Syiah mengatakan antara Umar dan Ali itu ada clash, ada masalah. Keduanya adalah sahabat Nabi yang sangat dekat hubungannya. Ali itu menjadi nasihat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Makanya baca sejarah jemaah, kita tidak temukan Ali itu berperang jauh meninggalkan Madinah dan Makkah di era kepemimpinan Umar. Kenapa? Karena dia menjadi nasihat Umar. Mendampingi Umar. Kalau Khalid, Abu Ubaidah dan pahlawan-pahlawan yang lain kan mereka berperang jauh. Tapi Ali mendampingi Umar. Tumbuh sebagaimana anak Quraisy lainnya, sama dengan yang lainnya. Dan Umar ini jemaah termasuk orang yang terpelajar kalau bahasa kita. Dan dia seorang sastrawan. Seorang sastrawan. Dia pernah mengatakan, andai saya tidak jadi khalifah, maka saya akan jadi sastrawan. Khotib, seorang orator. Dan gubahan-gubahan syairnya itu luar biasa. Makanya nanti kita akan baca bahwa ada beberapa kalimat Umar itu yang kemudian dipatenkan oleh Al-Quran dan menjadi ayat. Jadi ketika Umar menyikapi sebuah peristiwa, misalnya tidak boleh melaksanakan sholat jenazah untuk orang munafik, kata Umar apa? Wala tusalli alaihi mata abadan. Nah ayat itu, kalimat Umar itu menjadi ayat Quran persis. Nanti kita akan lihat ada beberapa peristiwa di mana Umar menyampaikan dan ayat Quran persis seperti dalam surat At-Tahrim. Jadi kalimat yang indah luar biasa ya. Dia kapan dia mengubah syair seperti itu? Ketika dia menggambarkan kata ini ayat jauh di pelosok Makkah, pinggiran kota Makkah, menginap di situ, bermalam di situ, itu dia mengubah syair-syair yang luar biasa indah. Yang di era jahiliyah syair-syair itu adalah jadi di era jahiliyah itu syair itu zaman itu seperti media, seperti tidak media. Jadi kalau orang pengen terkenal, maka dia tinggal bayar tukang syair, maka tukang syair itu akan menyebarkan sosok orang. Nah, kalau sekarang kan kalau pengen terkenal masuk YouTube kan, dulu enggak. Jadi dengan syair, jadi syair itu menjadi media yang bisa mempopulerkan seseorang. Dan Umar itu ahli. Termasuk salah satu di antara orang yang terkenal yang membaca tulis dengan kemampuannya yang luar biasa. Dan kata Abbas Mahmud Al-Laqat, Umar ini fisiknya tinggi. Tidak dijelaskan berapa meternya, tapi yang jelas kalau dia berdiri di khalayak ramai, maka orang sudah tahu di mana Umar. Kalau dia berdiri, duduk di atas unta, orang mengiranya berdiri. Kalau dia duduk di atas unta, orang mengiranya berdiri. Tapi tinggi. Dan itu yang membedakan dia dengan yang lain. Misalnya, kalau Amr bin As itu kan, maka ada kalimat Ali, tinggi Ali itu adalah baina Umar wa Amr. Tingginya Ali itu baina Umar wa Amr. Termasuk Rasulullah itu tinggi, tidak tinggi seperti Umar bin Khattab, tapi tidak juga pendek seperti Amr bin As. Umar itu tinggi dan punya fisiknya kuat. Dia fisiknya itu kuat, besar, tinggi, tapi tidak. Maka tengoklah film-film yang menyajikan film Umar seperti yang pernah dirilis oleh Indisi Qatar.
pernah ditayangkan di MCTV dulu ya, tidak salah agak lama. Kalau berkelahi perang itu tidak. Ini yang membedakan dia dengan yang lain. Umar Hidal ya, dan besar tinggi dan suaranya lantang. Suaranya lantang. Dia bisa bicara dari jarak jauh dan berteriak dengan suara yang tidak bulat. Makanya ketika NBC Qatar bikin film Umar itu, di antara kesulitan tersendiri adalah kalau orang tinggi besar, Arab tinggi besar itu banyak, tapi yang punya suara bulat khas Umar itu sulit. Saya nggak tahu kenapa nggak didamping. Kalau di kita kan digabung gitu ya, jadi pemain silatnya disuara tinggi gitu kan. Seperti kita kalau dari prima. Badan suara tinggi dimainkan ada dari prima, pengisi suaranya dari Fatih. Jangan balik. Dari Fatih main film, wah ceking. Saya penggemar suaranya dulu, berapa kembaran. Suaranya, kalau Umar itu kan enggak, dia langsung itu suara asli. Jadi saya lihat ininya di balik layar gitu. Itu kesulitan tersendiri. Sutradara ketika memilih itu kasih suara. Halo, tes. Untuk mendekati suara Umar itu. Jadi jauh. Jago berbagai olahraga, bulat. Bahkan ada kisah bangsa Arab Quraisy itu kan punya kalau tinju itu ring tinju gitu ya. Ring tinju dan berkelahi di situ bulat. Dan itu kalau ada tokoh, ada jago yang tidak ada yang bisa mengalahkan, maka mereka mencari rumah. Dan begitu Umar tampil, maka biasanya dia akan mengalahkan orang itu. Jago bulat. Ya. Dan penunggang kuda, dan ini menjadi kebanggaan bangsa Arab sendiri. Saya ingat kisah yang dia pernah gulat sama Khalid dan pernah lomba pacuan kuda dengan Khalid bin Walid. Jadi Umar dan Khalid itu di masa jahiliyah memang punya rivalitas yang tinggi. Jadi nggak ada yang mau kalah. Dan pernah suatu saat diadu oleh teman-temannya untuk gulat. Jadi diadu Umar Khalid gulat. Jangan bisa nebak siapa yang kalah. Umar atau Khalid? Umar yang kalah. Umar kalah. Maka kalangan orientalis itu pernah menganalisa dalam tulisan. Umar itu mencat Khalid dalam perang Yarmouk karena diterjang. Dulu dikalahin oleh Khalid waktu kuat gitu ya. Tapi tenang ya, Umar itu pernah memenangkan lomba pacuan kuda melawan Khalid dan dia bangga sekali. Hari ini kamu kalah gitu kan. Ini lomba pacuan kuda ya. Lomba dan Umar yang menang. Jurinya waktu itu Amr bin As. Jadi itu 2 kali putaran gitu kan. Putaran pertama Umar yang menang. Putaran kedua Khalid yang menang. Putaran ketiga Umar lagi yang menang. Jadi 2-1. Dan yang menariknya dalam 3 kali lomba itu petarungnya itu Amr bin As dan dia terus menang. Putaran pertama Umar yang menang. Amr bertarung untuk Umar, dia menang. Putaran kedua Khalid yang menang. Amr bin As menang lagi, dia bertarung untuk Khalid. Putaran ketiga Umar lagi menang, dia lagi menang. Amr bin As luar biasa ya. Dia enggak berkelahi, dia enggak lomba, tapi yang punya duit gitu ya, yang menang taruhan. Kan ditaruhkan. Gitu. Ini kerjaan anak-anak muda bangsa Arab jahiliyah. Jelas Nabi lahir. Anak orang kaya. Mereka berjudi, berkelahi, lomba pencak kuda, minuman keras. Untuk apa? Ngabisin duit bapak mereka. Itu kerjaannya. Pertama 5 sekawan itu ya. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, Sofwan bin Umayyah, siapa lagi ya? Siapa? Amr bin As ya. Dan ada lagi si kembar, bukan kembar, ada kakak ya. Anaknya Suhail bin Amr, namanya Abdullah dan Abu Jandal ya. Itu 2 anak Suhail bin Amr yang juga masuk dalam geng ini. Kerjaan mereka apa? Main judi, minuman keras, dan menggoda perempuan. Anak-anak orang kaya, gitu ya. Orang-orang tertentu. Nah baik, jadi dia ahli gulat, ya, penunggang kuda, penyuka seni.
tunjukkan sedemikian. Maka Umar itu pernah mengatakan dalam sebuah kalimatnya, alim auladakum syukur. Alim auladakum syukur. Ajarkanlah anak kalian itu sastra. Mengapa? Karena sastra itu bisa merunutkan kata dan menggunakan kalimat. Ini penting. Jadi anak-anak kita ajarkan mereka sastra. Supaya apa? Supaya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan itu halus, tidak kasar. Politikus kita dulu itu sastra. Mereka kalau debat di parlemen, gedung MPR, kalau dulu MPR misalnya, kalimat yang keluar itu kan saling sindir. Kalau sekarang kan nggak kasar, keluar kata-kata yang sangat tidak enak. Kalau tidak, Nasir dengan Soekarno, wah itu kan beda banget ideologi. Yang satu Islamnya kental gitu kan, yang satu nasionalisme yang sangat kental. Soekarno itu kalau debat karena kedua-duanya adalah penikmat sastra. Buya Hamka itu walaupun dia ulama, ustaz kiai, ngarang kitab tafsir Al-Azhar, tapi pada saat yang sama dia punya karya apa? Di dalamnya kapal Pandarwis. Lalu kemudian di bawah naungan atau lindungan. Di bawah naungan Ka'bah yang sangat romantis itu. Karena yang tulis siapa? Ulama. Buya Hamka. Jadi sangat penting. Jadi terus terang ya, saya 7 tahun di Sabi. Salah satu kesulitan saya mungkin di tulisan Ustaz adalah tidak ada sisi sastra, kaku dan nggak enak gitu. Itu kerjaan saya di majalah Sabi. 7 tahun saya menggawangi ada rubrik namanya Tadabbur Quran. Itu kadang sampai 70% tulisan Ustaz itu saya rombak. Karena tidak direkat dengan sastra. Kalau Kang Abid yang nulis kan enak. Tersalitilah yang nulis. Tapi dokter-dokter yang 10 tahun di Madinah itu kalau nulis bahkan satu paragraf itu satu halaman ini bisa satu paragraf. Satu halaman itu satu paragraf. Tapi kalau yang ini, jadi Umar itu kembali ke sastra. Dan dia menganjurkan kepada kita untuk mengajarkan anak-anak tentang sastra. Alim auladakum syukur. Saya ini kebetulan disertasi saya judulnya Fase Pendidikan Umat Beragama. Jadi masih dalam proses penyelesaian. Penyuka seninya di masa jahiliyah suka menggoda wanita dan minuman keras. Dan ini bukan hal yang biasa. Dan sangat memusuhi Islam. Dia termasuk orang yang sangat memusuhi Islam. Ketika awal-awal khususnya pada 3 tahun pertama Islam, dia termasuk orang yang sangat keras bermusuhnya terhadap Rasulullah dan Rasul. Dan itu terang-terangan. Dan secara frontal dan secara gentleman. Jadi dia memusuhi Rasulullah itu secara gentleman. Itulah yang sama kerasnya dengan Abu Jahal. Jadi permusuhan Abu Jahal dan Umar itu lebih keras. Kalau yang lain kan misalnya kayak Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid, itu kan musuh Islam tapi nggak begitu keras, agak bijak gitu ya. Makanya orang-orang dulu mengira Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid akan masuk Islam. Sama seperti Utsbah bin Rabi'ah itu keras, tapi kadang melemah, kadang seperti membenarkan Islam. Kalau Umar dan Abu Jahal itu nggak keras sekali. Tapi yang menarik dari Umar ini, walaupun dia keras gitu kan, tapi dia merdeka. Dan inilah jamaah yang membedakannya dengan sosok-sosok yang misalnya Khalid bin Walid, Amr bin As, Sofwan bin Umayyah, satu lagi siapa ya? Kedua anaknya Suhail bin Amr. Ini yang beda. Jadi kalau orang-orang seperti ini, mereka terkungkung dengan ayah mereka. Misalnya Amr bin As itu pernah ditanya, ya Amr, kami tahu Anda itu orang yang sangat terpelajar. Mengapa Anda telah masuk Islam?
Dia telah masuk Islam. Ini terus ini buku yang sedang saya rampungkan. Amr bin As, diplomat Rasulullah, pembebas Mesir gitu. Mengapa Anda telah masuk Islam? Padahal dari luar kami bisa mengetahui Anda pasti tahu bahwa Islam itu benar. Kenapa Anda telah masuk? Kata dia, yang menghalangi saya ini sambil menunjuk kuburan bapak. Karena dia tidak mungkin bisa masuk Islam. Karena terhalang itu. Sekarang bapak sudah meninggal. Dan tidak lama setelah itu dia masuk Islam. Siapa lagi? Khalid juga sama. Khalid itu Walid bin Mughirah itu bapak itu yang walaupun perjalanan Islam Khalid itu memang unik. Maka komentar Umar tentang Khalid apa? Ma'as sama Khalid itu tidak yakin. Tidaklah Khalid itu masuk Islam kecuali dengan akal. Jadi begitu dengan akal. Kalau Abu Sufyan kan masuk Islam karena paksa, nggak ada pilihan. Jadi nggak ada pilihan kecuali masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, Islam itu benar. Dan yang ini kan ada beberapa orang seperti Sofan bin Umayyah itu unik, masuk Islam itu unik. Ditawan oleh Rasul, termasuk orang yang dimaafkan oleh Rasul ketika ditawarkan Islam kepada Sofan ini. Kata Sofan apa? Kasih waktu saya berpikir ya 2 bulan. 2 bulan saya berpikir masih Islam atau tidak? Luar biasa. Dia pengen lihat, mau nih kata Rasul. Walaka 14. Saya kasih waktu 4 bulan kata Rasul. Dia minta 2 bulan, saya harus 4 bulan. Dan dia dibolehkan Rasul ikut perang dunia. Rasul minjam kepada dia bagi besi. Dan endingnya dia masuk Islam tuh nih. Usai perang Hunain, Nabi dapat harta rampasan banyak, luar biasa. Sebelum ketemu Rasulullah dia melihat ke sumur rendah, kambing semua isi. Datang ke Rasulullah yang Muhammad. Itu di tempat itu kambing semua isi. Kata Rasul itu saya. Kata Rasul. Kenapa kata Rasul? Mau? Bolehlah kalau dikasih ke sini. Ambil tuh. Semua isi. Setelah itu dia masuk Islam. Ini orang kaya. Maka benar juga kata Umar bin Abdul Aziz. Kalian akan mendapatkan sekelompok orang yang akan mengikuti apa kata Anda setelah dikasih harta. Akan mengikuti apa kata Anda setelah dikasih harta. Nah, kaidah ini dipahami betul oleh para pemimpin. Maka dalam pilkada mereka bagi-bagi duit. Itu ada yang mengkaidah. Nah, Umar ini dia tidak terkungkung dengan masa lalu orang tuanya. Ya, dia tidak terkungkung dengan kabilahnya. Dia orang yang maju. Ini yang dibincangkan oleh anak-anak muda pada waktu itu ketika Umar. Ya. Karena Umar tidak kedudukan. Kata Khalid, kita tidak bisa mengikuti Umar. Kita punya orang tua. Ya kata Umar, tidak bisa. Umar itu mandiri. Maka dengan ayahnya dia tidak bergumul. Dia berani melawan ayahnya, tapi dengan masih batas-batas usaha. Kita ingat ini sebagai penutup sebelum jam 1 misalnya oleh izinnya. Untuk seperti yang sampaikan tadi, kalau anak-anak muda seperti Utsman dan yang lainnya, Abu Bakar, mereka berbisnis ke Syam, kalau Umar kan dia nggak punya duit. Tapi dia pernah juga sih, 2-3 kali ke Syam, dimodali oleh abangnya, Zaid bin Khattab, ke Syam, di bisnis ke Syam, untuk sekedar menikmati kota Damaskus yang indah. Jadi tujuannya apa? Menikmati keindahan kota Damaskus ke Syria, Syam. Tapi dia seorang penggembala ternak jadi bapak. Ada kisah menarik, suatu saat Umar bin Khattab seperti biasa dia minta ayahnya untuk ke pinggiran kota Makkah membawa kawanan ternak unta. Dia ternak unta. Sore-sore Umar pulang. Naik bawa keledai. Biasanya keledai itu kadang ditumpangi, dinaikkan kadang enggak. Keledai itu kan hewan kecil. Untuk menampung besar tubuhnya Umar itu kadang enggak. Tentang keledai ini ada kisah tersendiri. Suatu saat ada anak kecil bawa keledai. Kata anak kecil, ya Umar, ya Khalifah, mau kemana? Ke masjid. Mereka di pinggiran kota Madinah. Ayo naik. Kata Umar kalau naik nggak mau bisa. Tapi untuk menyenangkan anak kecil itu dia naik ke atas keledai tersebut, tapi kakinya diikat tangan. Semata untuk menyenangkan anak kecil. Ini pendidikan luar biasa kepada kita. Pendidikan. Nah, kita bisa Umar pulang bawa keledainya, ditambahkan
Bagaimana dengan unta itu? Kata Jibril kan, saya menjaga unta. Kata Umar apa? Ma jama ibnu kabir fal ibilu. Selagi anakmu baik-baik saja, untamu pasti baik-baik saja. Ma jama ibnu kabir fal ibilu. Selama anakmu baik-baik, tenang aja unta. Enggak katanya. Siapa yang jaga? Kau kan di sini gitu kan? Unta kan di sini. Kata Umar. Kalau ada yang tahu bahwa itu adalah untanya Al-Khattab, nggak akan ada yang berani. Cepat itu. Itu kalau ada yang tahu bahwa itu untanya Al-Khattab, nggak ada yang mengganggu. Kata bapaknya enggak. Balik. Jangan ditinggalkan. Kita bukan kita bukan seperti Bani Makhzum yang punya banyak tentara. Kita bukan Bani Umayyah yang punya banyak uang. Enggak. Kita bukan siapa-siapa kata Allah. Balik lagi. Kata Umar sambil ngambil minum, demikian ceritakan. Kata Umar apa? Ya, wahai ayah. Ini kalimat terkenal sekali. In lam tatarafaq bi waladik fa tatarafaq. In lam tatarafaq bi waladik fa tatarafaq bi. Kalau enggak kasihan dengan anakmu, kasihan dengan keluarga. Dia udah pulang, kok tak suruh pergi lagi. Ini maka ada ungkapan bapaknya Umar itu lebih sayang kepada unta daripada Umar. Kalau untanya hilang, nggak pulang, dia pusing. Kalau Umar nggak balik, dia santai. Makanya kata Umar, bapakku itu mendidik saya dengan keras, karena sedih dan keras sekali. Produknya adalah Umar juga yang keras, luar biasa ini. Dan itu artinya di awal malam itu untuk perdebatan muncullah namanya Zaid. Kata Zaid, ya Umar, ente istirahat, biar saya yang jaga. Jaga Umar. Kata bapak, Anda tidak cocok jaga unta, Umar cocok. Itu bisa tentang Umar dengan bapaknya yang galak luar biasa, ya. Tapi didikannya kepada Umar menghasilkan seorang sangat-sangat luar biasa. Bagi jamaah yang mau izin silakan. Kalau tidak, saya akan teruskan sedikit lagi ya, tentang Islam Umar ini. Kita akan katakan di sini jamaah Islam ini slide terakhir sudah kita lakukan di depan atau bulan depan. Umar masuk Islam ini juga kisahnya sangat terkenal. Dan jamaah mungkin bisa baca ulang di beberapa buku, tapi cukuplah keislaman Umar ini dijelaskan dalam sebuah ilmu bahwa dia masuk Islam kapan? Di tengah puncak emosinya ingin menghabiskan Rasul. Siapa menutupkan hidayah itu unik. Ada yang menghampiri orang yang sedang mencarinya seperti Salman Al-Farisi. Ada orang yang dihampiri oleh hidayah itu kapan? Ketika dia sedang dilanda musibah. Ada orang yang dihampiri hidayah itu kapan? Ketika dia sedang mendapatkan kenikmatan. Ada, walaupun mungkin sedikit. Bagi banyak bonus dapat duit, hidayah. Dengan cara apa? Karena umroh. Ada juga orang yang dilanda musibah sakit terus, dia meninggal keluarga, dia dapat hidayah. Yang tadi nggak pernah sholat jadi sholat. Itu hidayah. Nah, Umar ini masuk hidayah kapan? Ketika dia dalam puncak ingin membunuh Rasulullah. Dan saya pernah sampaikan bahwa untuk membunuh Rasulullah itu tidak gampang. Karena bangsa Arab punya kaidah. Siapa yang membunuh si fulan, maka dia juga harus dibunuh. Hukum qisas. Ya. Kalau tidak maka akan terjadi perang. Abu Jahal itu sekesal-kesalnya dengan Rasulullah, dia nggak mungkin bunuh Rasulullah, nggak mungkin. Paling disiksa, paling dipukul, pingsan, paling gitu, nggak mungkin dibunuh. Sebab kalau Abu Jahal membunuh Rasulullah, maka dia akan berhadapan dengan kabilah Bani Hashim. Dan Bani Hashim akan minta pertanggungjawaban kepada kabilah Bani Hashim, dan akan terjadi peperangan antara Bani Hashim dan Bani Hashim. Dan ini yang tidak mungkin. Nggak ada yang bisa. Nah, Umar punya pemikiran berbeda. Dia sudah kesal banget dengan Rasulullah. Lihat kondisi Makkah yang menurut dia sudah berubah, gitu ya. Dan banyak yang mengganggu adat-adat kebiasaan bangsa Arab jahiliyah. Akhirnya diputuskan, saya akan membunuh. Dan setelah saya membunuh Muhammad, katanya, maka pedang saya akan lemparkan dan saya akan serahkan diri saya kepada Bani Hashim. Rajulun itu kan seorang laki-laki juga diganjar dengan seorang laki-laki.
Dan dia sudah putuskan dia akan mengorbankan dirinya, gitu kan, untuk mengembalikan ketenangan bangsa Arab kama kana sebagaimana sebelumnya. Karena semua kekisruhan ini kata dia itu yarji'u kulluhu, semuanya kembali dan disebabkan oleh hadzal rajul, laki-laki ini. Maka kuncinya apa? Habis orang. Ini pernah mau diterapkan di DKI Jakarta ketika kemudian pilkada itu. Muaranya pada orang ini, tapi kita masih bisa jaga diri gitu ya. Dulu ada yang berisi seperti itu. Keseluruhan pilkada DKI gara-gara orang ini. Ya dari sini. Umar berpikir ini dengan segala sikap gentleman. Maka satu saat dia keluar, dia berhadap Muhammad bin Muhammad. Di tengah perjalanan saya percepat saja. Ketemu dengan siapa? Nu'aim bin Abdullah. Dalam sejarah ada dua Nu'aim. Nu'aim bin Abdullah, Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Abdullah ini adalah yang menjaga Umar. Nu'aim bin Mas'ud yang mengadu domba pasukan Ahzab dan perang. Nu'aim bin Mas'ud adalah perang. Nah, kata Nu'aim bin Abdullah ya Umar, mau kemana? Mutawahhishan misal, yang dia bawa pedang. Orang Arab itu nggak biasa keluar bawa pedang siang-siang bolong, kecuali untuk perang. Biasanya mereka bawa tongkat ataupun cucu. Kata Umar polos dan apa adanya. Uridu hadzal rajul. Saya sedang mencari laki-laki Muslim Muhammad dan saya ingin berbunuh. Waktu itu bangsa Quraisy punya kesepakatan bahwa masing-masing orang mengurusi kabilahnya masing-masing. Jangan mengurusi kabilah orang lain untuk menghindari perang antar suku. Mestinya Umar tidak usah mengurusi Muhammad, dia urusi keluarga saja. Maka kata Nu'aim, bukankah kita sudah punya kesepakatan ini? Dan dia sudah masuk Islam. Nu'aim waktu itu masuk Islam. Ya untuk dia ingin mencegah jangan sampai Umar membunuh Muhammad. Tapi dengan bahasa diplomasi dia tidak terus. Ya Umar, bukankah kita Quraisy sudah punya kesepakatan untuk mengurusi keluarga kita masing-masing? Dia ngurus orang. Muhammad itu kabilah Bani Hashim. Kita serahkan ke Abu Lahab yang ngurus. Abu Talib pamannya. Nah, Anda Bani Adi urusin keluarga. Akim ahlaka awalan, kata Nu'aim bin Abdullah. Kata Umar apa? Keluarga saya beres. Siapa yang masuk Islam di antara mereka dan saya tahu, saya akan azab mereka, saya akan siksa mereka hatta malal, sampai saya capek sendiri. Dia siksa orang tapi dia sendiri capek. Atau Nu'aim apa? Apakah Anda tahu, engkau tahu bahwa adik Fatimah dan suami sudah Islam? Ini yang dia tidak tahu. Adik kandungnya sendiri. Dia nyiksa orang lain, sementara di dalam keluarga saya Islam. Maka dia segera berubah, kembali ke rumah di Fatimah bin Khattab. Suaminya Zaid bin Sa'id bin Zaid. Itu dramatis. Itu luar biasa ketika dia datang. Saat itu Fatimah dan suami sedang murajaah surat yang belum lama turun waktu itu, surat Taha. Jadi ketika Umar datang, mereka masih melantunkan surat Taha tersebut di dalam rumah. Hingga Umar sempat mendengar lantunan tersebut. Begitu kedengarannya ke pintu, kata Fatimah dari dalam, siapa di luar? Umar. Wah. Di dalam rumah harus dikondisikan. Ketika Umar datang, maka guru mereka, ustaz mereka, murabbi mereka, Khabbab bin A'ad itu sedang masuk ke dalam kamar. Umar datang. Lembaran catatan, tenda rumput ini. Jangan ada yang ketahuan. Maka begitu pintu dibuka, di dalam sudah dikondisikan. Kata Umar, itu saya mendengar suara-suara bacaan-bacaan yang tidak sesuai. Apa yang kalian? Kata Fatimah, la syai'a ya. Ada apa? Saya dengar yang aneh-aneh. Debat. Akhirnya Umar emosinya datanglah dari belakang suami Fatimah, Sa'id bin Zaid. Maka terjadilah perdebatan dan bulat berantem Umar dengan Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah. Kalau sudah bulat seperti ini bisa ditebak siapa. Umar berhasil menindih kakak iparnya ini, dia mah ditonjok berkali-kali sambil berdarah. Saya terus kemudian Fatimah dari belakang narik jubahnya, tarik jubahnya Umar. Oleh Umar secara refleks ditangkap dan menampar bibirnya sehingga pecah dan terjengkang adiknya.
Lihat adiknya tercinta, Umar ini saya pernah tulis punya dua kepribadian unik. Keras, kasar, emosi ya, tapi dia punya hati yang sangat unik. Dua sisi Umar bin Khattab. Punya sisi dia sangat lembut, sangat sayang kepada wanita, kepada anak-anak. Sangat. Nanti kita seiring dengan kajian saya akan jelaskan contoh-contoh bagaimana Umar itu sangat. Kita pernah dengar Umar dimarahi istri. Atika binti Zaid. Atika binti Zaid itu siapa? Adiknya Sa'id bin Zaid ini. Yang tadi kita. Dia pernah marahin Umar dan Umar. Terutama ketika sudah hijrah ke Madinah. Maka dia juga pernah mengatakan, kalau di Mekah kita biasa namparin perempuan. Tapi kalau di Madinah ini kita ditamparin perempuan. Beda. Jadi Umar itu punya kepribadian yang lemah seperti itu ya. Dia sering menangis. Di sininya ada bekas hitam, bekas dia menangis. Aliran mata airnya, air mata di sini. Nah, ini ketika dia melihat adiknya terpingkang, maka emosinya segera turun. Dan saya kira ini juga kita alami. Siapapun bisa mengalami. Setelah emosinya mentok gitu kan, setelah dia turun itu. Saya itu biasanya kita nyesal gitu kan, harus marahin anak sampai dia nangis, cubitin saya kita nyesal. Nomor begitu, itu tuh. Matanya yang jeli, kemudian melihat di pojokan ada lembaran, tak sempat diselamatkan. Apa itu? Langsung diambil oleh Fatimah adiknya, jadi saya lihat. Ini najis, ente najis. Kalau mau ke belakang, mandi, bersihkan diri, baru boleh. Umar ikut, nurut. Maka kata Ibnu Hisham dalam sirahnya, Umar betul-betul ke belakang, mau bersihkan dirinya, mandi. Setelah tenang pikirannya, setelah cuci muka mungkin beres, mandi mungkin. Jangan bayangkan mandinya ribet gitu ya. Ya, kata Fatimah, nanti dibaca. Umar itu sastrawan. Sementara Al-Quran itu, ayat-ayat Makkiyah itu, kekuatan sastranya itu lebih dari ayat-ayat Madaniyah. Jamaah yang pernah belajar ulum Al-Quran akan tahu perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya, Makkiyah itu kekuatan sastranya dibanding dengan Madaniyah. Waktu itu, surat Makkiyah, surat Taha yang turun. Ini sastrawan baca karya sastra. Firman Allah, mu'jizat. Al-mu'jiz. Kita aja nggak ngerti sastra Arab, kalau baca Al-Quran akan ternyuh hati. Terutama ayat-ayat Makkiyah yang syairnya kalau kita gambarkan sebuah syair. Inna a'tayna al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka al-abtar. Indah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran demikian. Waktu kita mastur fi rabbin mansur wal baitil maqur wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu min hawa in huwa illa wahyu. Umar baca surat Taha yang juga belum turun. Akan nulis gitu kan? Ini yang nulis ini bukan manusia biasa pasti. Kata Ali Fatimah dari kalimat yang kau sangkal selama ini, ternyata dia nggak pernah baca Quran selama ini. Baru ketemu hari itu dan ketemu dengan surat Taha yang baru. Itulah dari kalimat turun kepada Muhammad. Kata Umar, "Minuni," kalau begitu bahwa laqad waqa'a hadhihi ayat ini sudah masuk dalam. Maka singkat cerita jangan dibawa kepada Rasulullah yang saat itu Nabi sampai di rumah Al-Aqsa, markas dakwah mereka. Rumahnya besar, buat nampung 40 orang besar. Begitu umat datang untuk pintu dan takdir Allah mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya Hamzah masuk Islam. Jadi sudah ada prakondisi. Begitu dia mengetuk pintu, siapa di luar? Umar. Di dalam yang kaum muslimin yang 30-an sekian itu dan bersama Rasulullah mendengarkan kajian-kajian dan hal-hal baru dari Rasulullah. Termasuk di dalam situ ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Zaid bin Khattab abangnya dan sahabat Nabi yang lain. Begitu mendengar kata Umar, di dalam rumah ini harus ada kondisi. Maka Zaid bin Khattab yang berusia waktu itu secara sembunyi. Abangnya Umar.
Kira-kira siapa yang belum siap ketemu Umar gitu kan? Siapa yang membukain pintu? Hamzah, jagoan. Iftah Allah. Maka Hamzah segera buka pintu. Begitu lihat Umar, ini jagoan juga. Dia langsung tarik Umar kerahnya. Ditarik, diseret ke dalam, pintu ditutup. Langsung kalau dalam teori tapak suci itu Pak. Itu cara kunci. Langsung dikunci Umar, kan bisa bergerak lagi. Dan uniknya Umar tidak melawan. Begitu Umar tidak melawan, kata Rasul, ya Hamzah, jangan. Biar aku dilepas oleh Hamzah. Umar mendekat ke Rasul. Dalam jarak tertentu, dia mengajukan pertanyaan kepada Rasul. Beberapa hal yang harus diklarifikasi ya, yang engkau utusan Allah. Ana zala alaihi wasallam. Maka betul turun kepada Umar. Ini dengan pertanyaan dia. Begitu clear selesai, kemudian dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan." Umur takbir kemudian keluar dari ruangan. Termasuk yang keluar siapa? Zaid. Itu dia keluar kata Umar, "Anta huna." Lu di sini. Kamu di sini. Iya, saya minta maaf katanya. Saya tidak memberitahu tentang Islam. Dia anak kasih ente keras daripada kita berantem terus gitu kan. Ini kan saya. Maka belakangan Umar menangis ketika Zaid ini meninggal dalam perang Yamamah melawan Nabi palsu Musa. Begitu dia pulang, begitu ikut perang dan tidak pulang, kata Umar melantunkan syair kemudian dalam kami kisah yang mengatakan lafaz sadaqani fi husni. Ini abangku ini ya telah mendahului itu dan masuk Islam lebih dulu dan syahid. Karena istri wafat di Yamamah di daerah Abu Bakar Siddiq melawan Nabi palsu Musa. Ada kisah seperti itu. Umar masuk Islam sama dan beda dengan yang lain. Kalau yang lain masuk Islam diam-diam, tidak mau ngomong, keluar dari rumah Darul Arqam atau Al-Arqam bin Abdul Arqam, dia tutup pintu rumah para pengusaha Quraisy. Dimulai dari pamannya Abu Jahal. Itu ya Khalid, paman, Amma ta'alam dan tahu. Datang ke yang lain, Walid bin Mughirah dan itu esoknya apa? Tidak tahu belum? Islam. Maka pada hari itu disahkan tidak ada orang yang tidak tahu kalau Umar. Seluruh penduduk Makkah, pelosok Makkah sudah tahu semua. Umar Islam. Maka benar kata Khalid asbahat Makkah itu ghairu Makkah itu berubah kata. Dan era dakwah Syria itu ketika dia datang menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, alasna al-haq, bukankah kita dalam kebenaran? Mana ya? Betul kan? Tapi yang kita. Lalu kenapa ini? Kalau begitu ya, maka mulailah era dakwah Rasulullah berubah. Yang tadinya diam-diam dan kemudian ketika Umar Islam, dakwah dilakukan secara bukan hanya dakwah yang terang, tapi orang-orang juga terus terang. Kalau sebelumnya diam-diam, kan ada 3 fase. Diam-diam dakwahnya, diam-diam orangnya. Yang kedua, terang-terangan dakwahnya, diam-diam orangnya. Yang ketiga, terang-terangan orangnya, terang-terangan orangnya. Ketika terang-terangan dakwahnya, terang-terangan juga orangnya. Maka pada saat Umar masuk Islam, kata Abdullah bin Mas'ud mengenang tersebut, kami tidak pernah sholat di depan Ka'bah, illa kecuali ba'da'an as-salam. Kecuali Umar. Baru mereka sholat di mana? Sebelumnya apa? Di mana mereka sholat? Di rumah, diam-diam, di kosong, di lembah-lembah. Setelah Umar masuk Islam, Allah. Efeknya apa? Ada yang positif dan negatif. Positifnya jadi terpublish Islam. Tapi negatifnya, disitulah kemudian mulai pemeriksaan. Ya. Ini tentang kita cut sampai sini jangan. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana Umar menghadapi Rasul. Termasuk ketika beristirahat di Madinah. Jazakumullah khair jazaa dan dilanjutkan dengan sahabat. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.